Ketika McLaren superior di depan, lalu Ferrari bisa beri kejutan, dan Mercedes yang perlahan bangkit, Red Bull malah meredup di GP Hongaria kemarin. Hongaria merupakan akhir pekan tersuram Red Bull musim ini, karena semenjak sesi latihan bebas sampai balapan, mereka sama sekali tak pernah menyentuh barisan 5 besar. Bahkan di latihan bebas, posisi terbaik mereka hanyalah di posisi ke-9 tercepat saja, dan tren buruk itu berlanjut di kualifikasi dengan Yuki Tsunoda yang hanya mentok di sesi Q1 dan Max Verstappen yang cuma huni grid ke-8 di belakang Sauber. Ketika balapan, Red Bull sama sekali tidak bisa berkutik karena situasi di sirkuit yang susah untuk menyalip serta strategi yang tak bekerja. Saat start, Verstappen sudah langsung kecolongan satu posisi dari Liam Lawson sebelum kemudian dia balas dengan menyalip pembalap Racing Bulls itu lewat manuver oportunis di tikungan 6 yang kemudian ia ulangi di lap berikutnya untuk lewati Lance Stroll. Sayangnya setelah itu, Verstappen stuck di belakang Bortoleto yang merupakan bagian dari barisan DRS train Fernando Alonso. Untuk meloloskan Max dari barisan tersebut, Red Bull putuskan pit stop lebih awal di lap 17, sebuah keputusan yang kemudian dipertanyakan oleh Verstappen. Mau tidak mau dia harus eksekusi 2 kali pit stop, yang kemudian malah membuatnya tertahan lagi di belakang Liam Lawson di stint kedua, dan harus puas finish di urutan ke-9. Sementara Tsunoda tidak bisa beri kontribusi lebih karena sama-sama tertahan di barisan belakang. Sirkuit Hungaroring memang sudah diprediksi bakal menyulitkan dan bakal menyiksa Red Bull dengan penyakit understeer di RB21. Namun tak ada yang menyangka performa mereka bakal seburuk kemarin, karena musim lalu saja mereka masih bisa mencicipi top 3 di kualifikasi dan finish di 5 besar. Tapi musim ini penampilan mereka jauh lebih buruk, dengan cuma bisa bawa pulang 2 poin, yang dihasilkan dari murni performa mobil tanpa ada drama-drama yang merugikan tim. Tidak heran kalau Max Verstappen sampai melabeli GP Hongaria kemarin sebagai pengalaman yang mengerikan dan mimpi buruk, karena siapa sangka tim yang 2 tahun sebelumnya bisa mendominasi F1, sekarang malah tersungkur di papan tengah. Hasil di Hongaria sekaligus menutup paruh pertama musim 2025 bagi Red Bull, dengan penerimaan kalau mereka sudah harus ikhlas kalau gelar juara dunia musim ini lepas ke tangan McLaren. Menang saja belum pasti bisa membendung laju McLaren, apalagi cuma bawa pulang 2 poin yang tentu sudah mengubur ambisi gelar kelima Verstappen. Ironisnya lagi, performa buruk kemarin terjadi setelah Verstappen memberi konfirmasi kalau dia bertahan di Red Bull untuk 2026, yang timbulkan pertanyaan soal keputusan itu dari fans sang pembalap. Secara general, RB21 punya 2 penyakit kronis, yaitu understeer dan jendela kerja atau operating window yang sempit. Sirkuit Hungaroring yang memiliki tikungan medium panjang dan tikungan lambat sudah pasti menyiksa RB21. Di tikungan kelima sangat terlihat kalau dibandingkan dengan McLaren, input setir yang dibutuhkan Verstappen nampak lebih besar karena dia berjuang melawan understeer. Kebalikan dengan MCL39 yang bisa melaju mulus di sana dengan input setir seminimal mungkin. Dari data, Verstappen kehilangan banyak waktu selain di tikungan kelima. Understeer juga terjadi di sektor ketiga atau sejak tikungan 12. Yang membuat Red Bull pusing adalah mereka bingung bagaimana cara untuk mencari keseimbangan yang pas sepanjang akhir pekan. Berusaha hilangkan understeer dengan memperkuat grip ban depan. Hasilnya mobil malah alami oversteer karena grip belakangnya tidak kuat. Mencoba memperkuat grip belakang, hasilnya understeer malah semakin parah. Verstappen juga berulang kali coba mengerem lebih agresif untuk menambah beban di ban depan, tapi ketika berbelok, dia alami sliding di mid corner. Alhasil, Red Bull jadi serba salah karena setiap langkah yang mereka lakukan berujung ke kondisi yang semakin buruk. Upgrade sayap depan dan hidung hanya diuji coba sampai sesi FP2 saja, karena Verstappen dan Tsunoda ujungnya memakai spek lama yang lebih memberikan konsistensi. 2 masalah itu sebenarnya sudah tercium semenjak era RB19 atau di musim 2023, namun tertutupi oleh dominasi Verstappen yang gak ada obat. Adrian Newey sudah memperingatkan tim, tapi tidak digubris sampai akhirnya dia pindah ke Aston Martin. Dan sekarang Red Bull kebingungan soal cara menyembuhkan penyakit mobilnya yang sudah kronis. Pierre Waki sebagai direktur teknis dan Enrico Balbo sebagai kepala aero serta sasis dianggap memiliki beban kerja yang terlalu besar sebagai penanggung jawab pengembangan mobil. Jika sebelumnya ada Newey sebagai CTO, sekarang beban development mobil dilimpahkan semua ke mereka berdua. Belum lagi berbicara soal korelasi data di wind tunnel yang sudah sepuh, membuat setiap upgrade yang diluncurkan Red Bull tidak mampu menyembuhkan problematika di RB21. Selain soal wind tunnel, masalah understeer serta setup window yang sempit, akar masalahnya memang bukan di aerodinamika.
Kedua masalah itu merupakan aspek fundamental yang disebabkan dari aspek mekanikal atau dari sisi karakteristik suspensi Red Bull yang sudah didesain agresif di era ground effect. Seperti yang kita tahu, suspensi depan dan belakang Red Bull sejak 2022 merupakan hasil kerja Adrian Newey yang sekaligus jadi warisannya sampai sekarang. Suspensi depan dengan konfigurasi full road dan efek anti-dive yang kuat untuk stabilitas mobil menjadi trendsetter di era ground effect dan ditiru oleh McLaren yang sama-sama merasakan kesuksesan sekarang. Namun seperti yang kami berulang kali bahas, resiko terbesar dari suspensi yang agresif adalah setup window-nya yang sempit, serta karakteristiknya yang kaku ketika entry tikungan, serta kelemahannya ketika hadapi curb tinggi atau aspal bergelombang. Suspensi full road dan anti-dive agresif menuntut kondisi trek yang sempurna, serta settingan yang harus spot on supaya bisa bekerja sesuai harapan. Masalah dengan desain ini sebenarnya tanda-tandanya sudah muncul di Singapura 2023, yang jadi satu-satunya race di mana Red Bull kecolongan kemenangan. Ketidakmampuan RB21 melindas curb dan understeer di tikungan lambat sudah disuarakan oleh Newey serta Sergio Perez. Namun hal itu tidak digubris oleh manajemen Red Bull yang masih dipimpin oleh Christian Horner karena Verstappen menang terus. Sekarang ketika sudah kehilangan Newey dan Rob Marshall yang merupakan otak dari dominasi mereka di 2022 serta 2023, barulah Red Bull panik sendiri. Rob Marshall membawa konsep suspensi itu ke McLaren dan menyempurnakannya di MCL39 yang membuat Red Bull semakin merana karena mereka tak bisa mengejar development tim rivalnya. Korelasi data yang tidak sinkron semakin memperparah masalah Red Bull. Karena dari sisi aero, mereka tidak bisa menyesuaikan antara kebutuhan downforce dengan kebutuhan mekanikal. Di satu sisi Red Bull memang punya downforce yang besar, namun pendistribusiannya tidak sinkron dengan dinamika suspensi mobil. Itu sebabkan operating window yang sempit dan berpengaruh baik dari cara setting, serta cara pembalap dalam mempersiapkan suhu bannya. Inilah kenapa di Hongaria, penyebab RB21 understeer bukan cuma berasal dari karakter suspensi yang memang sudah problematik, namun diperparah dengan sliding, karena sulitnya mencapai suhu ban yang optimal. Setelah balapan, Max Verstappen mengaku pesimis jika Red Bull bisa menang lagi di sisa musim 2025 kalau melihat kondisi timnya seperti apa sekarang. Verstappen sampai sekarang baru koleksi 2 kemenangan saja di Suzuka dan Imola, serta 1 kali menang sprint di GP Belgia kemarin. Ia tak mau ekspektasi berlebih soal peluang Red Bull di paruh kedua musim ini, dan sudah lempar handuk untuk perburuan gelar. Lauren Mekies setelah race juga sampai meminta maaf kepada Verstappen karena tak bisa memberikannya mobil yang pantas untuk kembali kompetitif. Namun Lauren tak begitu sepakat dengan pesimisme Verstappen dan masih percaya kalau Red Bull bisa menang lagi di 10 race tersisa. Ia menilai performa buruk Red Bull adalah faktor Hungaroring yang memang tidak cocok untuk RB21 dan mengklaim sudah mempelajari banyak hal dari balapan kemarin untuk mencegah masalah serupa muncul di race selanjutnya. Walau tak menjanjikan bisa langsung bersaing dengan McLaren, namun menurutnya Verstappen masih bisa beri perlawanan jika melihat bagaimana akhir pekan mereka di GP Belgia. Sisi positif dari RB21 adalah performanya di tikungan cepat masih terbilang sangat kompetitif. Kombinasi tikungan keempat dan tikungan 10 Hongaria, Red Bull bisa menjadi tim tercepat yang melaju di sana. Yang bisa diperbaiki Red Bull sekarang adalah bagaimana mereka optimalkan pemakaian ban, yang diklaim Helmut Marko lebih krusial daripada fokus di kelemahan tikungan lambat serta medium. Helmut percaya begitu tim mengetahui cara optimalisasi ban, maka mereka bisa repotkan duo McLaren di beban dengan lebih konsisten. Tapi kalau melihat sebelum-sebelumnya, Helmut Marko juga pernah berkata seperti demikian selepas GP Spanyol, dan sampai sekarang kenyataannya mereka masih alami masalah yang sama. Walau punya penyakit kronis, Red Bull menolak menyerah dan masih ingin berjuang untuk menghidupkan musim 2025 dengan tambahan kemenangan. Setidaknya mereka sudah tak punya beban lagi soal Max Verstappen, yang dipastikan bertahan dan sekarang adalah perkara untuk ambil momentum sebaik mungkin demi 2026 yang lebih baik. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.